Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan berbagi mengenai triks dalam memecahkan soal OSP ya, sesuai dengan pembahasan simulasi OSMP 2023. Mudah-mudahan video bisa membantu yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman pada materi fisika. Yuk, kita langsung mulai. Soal dan pembahasan simulasi OSP IPA SMP 2023 nomor 1 mengenai gerak lurus. Sebuah balok A dengan massa 2 kg mulai bergerak ke arah kanan pada T sama dengan 0 detik dari keadaan diam oleh gaya sebesar 10 Newton. Balok B ditempatkan pada jarak 20 meter di kanan A. Pada T sama dengan 2 detik dikerjakan sebuah gaya konstan F, lain dengan F ini ya tadi, pada balok A sehingga balok A tepat berhenti sebelum menabrak balok B. Besar dan arah gaya F tersebut adalah, ya, baik, kita gambarkan dulu keadaan awal ya. Jadi ada dua balok, A di sebelah kiri massanya 2 kg dan B di sebelah kanan berjarak 20 meter. Katakanlah pada T sama dengan 0 keadaannya seperti ini, balok A belum bergerak. Nah, balok A diberikan gaya ya yang arahnya ke kanan 10 Newton, mengakibatkan tentu saja balok A akan bergerak ke kanan dengan kecepatan katakanlah A1 sampai pada satu waktu yaitu T sama dengan 2, balok A ada di sini dengan kecepatan, dengan jarak dari posisi awalnya dan percepatannya. Nah, setelah itu diberikan tambahan gaya lain yaitu gaya F kecil ya, yang mengakibatkan balok A ini berhenti di sini. Tentu saja gaya F-nya harus ke arah kiri ya, gaya F-nya harus ke arah kiri supaya bisa berhenti, artinya supaya ada perlambatan ya, yaitu katakanlah A2. Nah, jadi pada saat perlambatan ini mengakibatkan suatu saat balok berhenti. Nah, tepat berhenti itu tepat di posisi ini ya, sebelah balok B ya. Jadi di sini kita melihat bahwa F besar itu bekerja dari ujung sini sampai ujung sini, sedangkan F kecil bekerja dari detik kedua sampai berhenti. Ini kecepatan akhirnya 0 ya. Oke, untuk menjawab soal ini saya akan menggunakan prinsip yang cukup penting yaitu impuls dan momentum. Oke, kita mulai dengan persamaannya dulu. Impuls sama dengan perubahan momentum. Jadi mengakibatkan perubahan kecepatan itu adalah impuls. Impuls adalah gaya kali selang waktu ya. Sedangkan perubahan momentum delta P adalah massa kali perubahan kecepatan. Ya, sekarang kita substitusikan dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2 saja untuk mengetahui kecepatan di sini ya, mungkin yang kita perlukan atau jarak. Jadi saya isi F-nya 10 Newton karena perubahan kecepatan dalam arah horizontal, maka gaya yang kita substitusikan itu bukan gaya berat atau gaya normal, tapi gaya yang arahnya searah kecepatan. Ini vektor ya. Jadi 10 ini dikali selama 2 detik ya, saya akan menghitung di posisi ini kecepatannya berapa. Sama dengan massanya 2 ya. Tadi waktunya 2 ya. Dikali dengan delta V. Delta V itu adalah perubahan kecepatan. Kecepatan di sini di akhir, posisi akhir dikurangi dengan kecepatan di posisi awal. Jadi dikurangi 0 karena dia masih berhenti. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa nanti kita bisa kalau kita menyelesaikan berarti kita akan dapat nilai V2-nya. Oke, jadi kita hitung V2-nya 10 meter per second. Ini adalah kecepatan balok A pada detik kedua ya. Nah, sekarang balok berlanjut bergerak tapi ada gaya tambahan di sini. Oke, untuk itu saya hitung dulu jarak ya, mungkin yang kita perlukan ya. Jarak dari awal bergerak atau selama 2 detik ini ya, saya akan menggunakan kinematikanya GLBB ya, karena diketahuinya kecepatan awal kecepatan akhir ya. Jadi saya gunakan S sama dengan V0 tambah VT dikali T dibagi 2 ya. Kita substitusikan angkanya, kecepatan awalnya 0, kecepatan akhir 10 dari sini, T-nya 2 detik ya, maka jarak yang tempuh balok A ini selama 2 detik ini tinggal setengah sama 2 coret, dia tinggal 0 tambah 10 ya 10 meter. Oke, sekarang kita akan menghitung nilai F ini.
Nah, saya akan gunakan konsep yang penting lain, yaitu teorema energi usaha. Saya mulai dengan persamaannya. Usaha dari posisi 1 ke posisi 2 itu sama dengan setengah mv2 kuadrat dikurang setengah mv1 kuadrat, yang tidak lain adalah perubahan energi kinetiknya. Jadi 1 posisinya saya pilih di posisi awal A ini, dan 2 itu adalah posisi akhir ya. Yang kita lihat adalah balok A saja. Ya. Jadi pada balok A itu bekerja 2 gaya, WF dan WF kecil ini ya. Jadi nanti usahanya ya 2 ini. Di titik akhir ini kecepatannya 0. Jadi nanti energi kinetiknya 0. Di titik awal energi kinetiknya juga 0 karena V-nya 0. Ya. Oke, sekarang kita substitusikan usaha itu kan gaya kali perpindahan. Jadi gaya F kali perpindahannya ditambah dengan gaya F kecil ini kali perpindahannya. Sekarang kita perhatikan satu-satu ya. Gaya F itu besar 10. Perpindahannya 20 dari ujung sini sampai ujung sini. Perpindahannya searah ke kanan, gayanya juga ke kanan. Jadi ini positif 10 kali 20. Sementara gaya F kecil ini usahanya negatif. Karena gayanya ke kiri, perpindahannya dari sini ke sini ke kanan. Ya, jadi negatif. Saya isi F yang dicari kali perpindahannya dari ujung sini sampai sini aja, karena bekerjanya gaya F kecil ini hanya dari sini sampai sini. Jadi 20 dikurang 10 ya, 20 itu totalnya, 10 dari sini ke sini. Jadi kita selesaikan 200 min ini 20 kurangi 10 kan 10, jadi min 10F. Sehingga kita dapatkan F-nya sama dengan 20 Newton ya. Sama persis dengan prediksi kita bahwa di sini harus ada gaya F yang lebih besar pada gaya F yang sama dengan 10 Newton supaya dia bisa berhenti. Soal dan pembahasan simulasi OSP Fisika IPA SMP 2023 nomor 2 mengenai gerak melingkar. Seorang anak mengendarai sepeda dengan kecepatan konstan. Di satu titik pada permukaan ban belakang, sepeda disemprotkan cat berwarna terang. Dilihat dari belakang titik, zat warna terang itu bergerak naik turun sebanyak 5 kali dalam 2 detik. Jika radius roda belakang 32 cm, maka besar kecepatan sepeda itu adalah, kita gambarkan dulu kira-kira seperti ini. Ada sepeda sedang dikendarai dengan kecepatan tetap, saya sebut V ya. Nah, kalau kita lihat ban belakang ya, ini ban belakang berputarnya konstan juga ya, dengan kecepatan sudut yang konstan, karena kecepatan sepedanya konstan, berarti omega juga konstan ya. Omega adalah kecepatan sudut. Nah, di sini di ban tersebut disemprotkan cat ya. Di sini misalkan suatu saat, kemudian karena berputar seperti ini, maka nanti cat tersebut seolah bergerak melingkar seperti ini ya. Nah, sekarang dilihat dari belakang, ternyata gerakan dari cat ini itu bergerak naik turun. Coba kita perhatikan dulu gambar berikut ya. Jadi posisi ini di sini ya. Kemudian ini kita tarik garis horizontal ada di sini. Kemudian yang atas ini ada di sini. Kemudian dia turun lagi ya ke bawah. Maka dia turun juga ke sini. Dan berikutnya secara lengkap bisa kita gambarkan seperti ini. Ini kembali lagi di posisi awal lagi ya. Nah, sekarang saya buat garis bantu ini menunjukkan posisi ini, menunjukkan sini ya. Nah, jadi secara lengkap maka dia membuat satu siklus seperti getaran. Jadi memang gerak melingkar itu bisa dianalisis menggunakan getaran atau sebaliknya ya. Nah, ini adalah satu siklus ya. Satu putaran roda berputar. Roda tersebut ternyata berputar, dicatat dia melakukan 5 getaran ya, seperti ini sampai kembali lagi ke posisi semula. Waktunya itu 2 detik ya. Jadi 5 siklus ini ditempuh dalam waktu hanya 2 detik. Sementara jari-jari roda itu 32 cm menunjukkan amplitudo. Dari sini ke sini ya, jari-jari kan dari sini ke sini amplitudo. Nah, kita tahu bahwa
banyaknya putaran itu ada hubungan dengan frekuensi ya. Jadi kalau saya tuliskan frekuensi dari putaran roda itu 5 putaran per 2 detik. Frekuensi itu adalah banyaknya putaran per satuan waktu. Jadi kalau gitu saya bisa sederhanakan ini 5 bagi 2 itu kan 2,5. Nah, banyaknya putaran per detik itu bisa disingkat jadi hertz ya. Jadi adalah frekuensi. Sekarang pertanyaannya, berapa kecepatan dari sepeda ini? Ya, kita gunakan hubungan antara gerak linier ya ini dengan gerak anguler. Jadi hubungannya adalah V sama dengan omega kali R. V itu adalah kecepatan linier dari sepeda, sedangkan omega adalah kecepatan anguler atau sudut dari roda ini dikalikan dengan jari-jarinya. Nah, kita tahu bahwa omega itu ada hubungan dengan frekuensi. Jadi kita bisa jabarkan omeganya menjadi 2πf seperti ini. Jadi V sama dengan 2πf kali R. F ini frekuensi yang ada di sini. R jari-jari. Pi 3,14 atau 227. Jadi saya tetap aja dalam Pi substitusikan angka F dan R-nya. Ya. Tinggal kita bisa kalikan 2 kali 2,5, 5 kali 0,32 kan 1,6, dan pi-nya masih ada ya, dan satuannya ya meter per second. Jadi kecepatan sepedanya adalah 1,6 dikali pi, satuannya meter per second. Nomor 3, mengenai fluida statik. Sebuah bola kecil dari plastik mula-mula ditahan di dasar sebuah bejana berisi air, kemudian dilepaskan. Bola itu bergerak dari dasar bejana sampai di ketinggian 25 cm dalam waktu 0,5 detik sejak dilepaskan. Percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per second kuadrat. Jika massa bola itu 5 gram dan gesekan oleh air dapat diabaikan, maka volume bola sama dengan, ya, mari kita menganalisis ya. Mulai dari gambar seperti ini, jadi bola dalam air seperti ini ya, dalam pengaruh gravitasi. Massa bola 5 gram. Kita mulai dengan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Mulai dari gaya berat, kemudian ada gaya apung ke atas ya. Nah, ternyata bola ini kan ditahan, disebutkan di soal. Artinya gaya Archimedes lebih kuat dibandingkan gaya berat. Jadi ketika ditahan itu berarti ada gaya ke bawah yang menahan supaya dia tidak bergerak ke atas. Tetapi ketika gaya itu dilepaskan, tidak ada, maka tentu saja bola akan bergerak ya, seperti ini 25 cm dan waktunya setengah detik seperti gambar berikut. Jadi ini adalah ada gaya yang lebih besar ke atas sehingga percepatan timbul pada benda ini. Nah, untuk menentukan percepatan nanti ada data itu mengenai waktu dan jarak seperti ini. Dari diam jadi bergerak dan A-nya konstan. Ya, kita bisa hitung dengan rumus yang sederhana ya, rumus GLBW saja. Saya hitung dulu A-nya. Jadi pakai rumus ini ya, S sama dengan V0 T plus setengah T kuadrat. Ini arah geraknya positifnya ke atas ya. Oke, kita isikan angka-angkanya. Dari diam berarti 0, T-nya setengah, A-nya ditanya, dan S-nya 25 cm, jadikan meter ya. Disederhanakan persamaannya, yang ini kan 0, setengah dikuadratkan seperempat kali setengah seper 8. Jadi A sama dengan 8 per 4, atau 2 meter per second kuadrat. Jadi benda ini, atau bola ini bergerak ke atas dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah volume bola. Nah, untuk itu kita gunakan dinamikanya, hukum Newtonnya, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Di sini sigma F adalah jumlah gaya yang bekerja pada benda yang menyebabkan benda bergerak ke atas ini. Jadi sigma F kita isi ya, tentu saja FA dikurangi dengan W ya. Sementara M-nya ya M dari benda atau bola ini kali dengan percepatan yang sudah kita cari. Disubstitusi gaya Archimedes adalah rho fluida kali G kali volume tercelup. Gaya berat adalah M kali G.
Ini sama dengan M kali A. Nah, karena di sini gerakannya volume tercelup ini bolanya seluruhnya dalam zat cair, maka VT sama dengan volume bola. Ya, nanti ini kita pindahkan sekalian jadi M kali G plus A. Kemudian kita isi rho-nya 1000, G-nya 10, V-nya volume bola yang akan kita cari, M-nya 5 gram, jadikan kilogram, G-nya 10 dan A-nya 2. Yang kiri 10.000 V, yang kanan 12 kali 0,005 jadi 0,06. Dari sini bisa kita hitung V-nya 0,06 dibagi 10.000. Ini 6 kali 10 pangkat min 2, ini 10 pangkat 4. Jadi 10 pangkat minus 6 meter kubik. Soal nomor 4 mengenai usaha dan energi. Sebuah bola diluncurkan dari sebuah pegas vertikal dengan konstanta 10 Newton per meter yang sebelumnya telah dimampatkan sejauh delta Y 5 cm dari keadaan setimbang pegasnya. Ketinggian maksimum bola diukur dari titik setimbang pegas adalah 1 meter. Kecepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per second kuadrat. Jika massa dudukan bola dan pegas diabaikan, maka massa bola sama dengan, ya mari kita gambarkan keadaannya seperti ini. Jadi saya punya sebuah pegas, konstantanya 10 Newton per meter, ditempatkan vertikal seperti ini ya. Kemudian pegas tersebut ditekan ya sejauh delta Y ya, berarti ada energi yang saya berikan ke sini dan tersimpan di pegas. Nah, sementara itu sebuah bola disimpan di sini. Kemudian kita lepaskan sistem pegas tersebut, maka tentu saja bola ini akan diluncurkan dari pegas ini ya. Jadi kira-kira dia menyentuh seperti ini. Setelah lepas dari pegas, dia bergerak ke atas karena punya energi ya. Dan suatu saat pada ketinggian tertentu dia berhenti, dan tingginya ini dari posisi pegas yang setimbang ini 1 meter. Atau dari titik terbawahnya yaitu H ya, kita sebut H ya. Nah, itu tentu saja 1 meter tambah delta Y ya. Iya, saya akan menyelesaikan soal ini menggunakan konsep energi dan usaha ya. Jadi WAB sama dengan setengah MVB kuadrat dikurang setengah MVA kuadrat. Jadi usaha yang dilakukan selama proses dari A ke B itu sebenarnya perubahan energi kinetiknya. Oke, sekarang kita akan lihat usahanya apa saja atau energi yang datang dari mana ya. Terus saja yang melakukan usaha itu kan dari energi pegas. Jadi nanti usaha dari A ke B itu diisi dengan energi pegas dan gaya berat ya. Di sini gaya berat juga melakukan usaha. Oke, mari kita isi. Jadi energinya datang dari energi pegas ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh gaya berat itu sama dengan setengah MVB kuadrat dikurangi setengah MVA kuadrat. Energi pegas ya, ketika kita memberikan energi dengan menekan ini adalah setengah K delta Y kuadrat. Kemudian si benda ini, bola ini kan bergerak dari sini sampai ke atas. Berarti usahanya negatif ya, karena gaya berat ke bawah, perpindahannya ke atas. Minus mg, nah H-nya dari sini ke sini ya. Sama dengan di akhir bola diam, berarti V-nya 0. Di awal juga bolanya diam, berarti 0 juga. Maka kita dapatkan persamaan yang paling sederhananya adalah setengah K delta Y kuadrat ya. Itu energi pegas akan sama dengan perubahan energi potensial dari bolanya. Karena ditanyanya adalah massa bola, saya rubah persamaan jadi M sama dengan K dikali delta Y kuadrat dibagi dengan 2GH. Oke, kita isi saja langsung angka-angkanya. K-nya 10, delta Y nya tadi di sini 5 cm ya, jadi dijadikan meter 0,05 kuadrat dibagi 2G 2 kali 10, H-nya 1,05 ya, yaitu 1 dari sini tambah dengan delta Y nya 5 cm, jadi 1,05 meter. Ini coret 10 nya, yang atas 0,05 kuadrat kan jadi 0,0025,
sementara yang bawahnya penyebut 2 dikali 1,05 yaitu 2,10. Kita kali 10.000 atas bawah jadi 25 per 2100. Ini bisa dibagi 5 kelihatannya, jadi 5 per 420. Jadi inilah masa bolanya ya. Soal dan pembahasan simulasi OSP IPA SMP 2023 nomor 5 mengenai listrik dinamik. Dari gambar di bawah, besarnya beda potensial listrik antara ujung-ujung baterai. Jadi berapa perbedaan potensial antara ini dan ini ya. Oke, untuk menyelesaikan soal ini saya akan sederhanakan dulu rangkaiannya ya. Di sini ada rangkaian paralel, dan terakhir seri. Oke, kita sederhanakan mulai dari rangkaian paralel. Saya ambil rangkaian ini 4 ohm, 4 ohm. Berapakah R paralelnya? Ya, kita gunakan rumus cepatnya ya. Kalau mau cepat kita gunakan hitung rangkaian paralel. Ini hanya berlaku untuk 2 resistor ya, yaitu hasil kali bagi hasil jumlah. Jadi 4 kali 4 dibagi 4 tambah 4. Ya, jadi hasilnya R paralelnya 2. Sebenarnya bisa lebih mudah lagi, yaitu kalau misalkan rangkaian paralelnya ada 2, hambatan yang sama tinggal setengahnya saja. Jadi setengah dari 4 ya 2 ya. Kemudian berikutnya ada paralel lagi di sini, nanti kita selesaikan, tapi karena sama ya kita pakai ini ya. Jadi kalau kita gambarkan rangkaian penyederhanaannya seperti ini, 2 ohm di sini, 1 ohm di sini, dan 2 ohm di sini. Ini rangkaian seri bisa kita sederhanakan lagi menjadi R seri ya. 2 tambah 1 tambah 2, atau R serinya adalah 5 ohm ya. Ini adalah R total hambatan luar. Di sini ada hambatan juga, hambatan dalam. Di sini ada gaya gerak listrik 24 volt. Dan yang ditanya adalah beda potensial ya, ujung-ujung baterai. Oke, kita gambarkan rangkaian penyederhanaannya seperti ini. Ini hambatan luar 5 ohm, ini hambatan dalam 1 ohm, dan ini GGA 24 volt. Nah, sebenarnya kita lihat bahwa di sini ini udah sederhana dan rangkaian akhirnya itu berupa rangkaian seri. Kalau kita ingat triknya ya, rangkaian seri itu kan pembagi tegangan sifatnya. Jadi saya bisa menghitung tegangan tanpa menghitung arus dulu. Jadi untuk menghitung beda potensial antara ini sama ini, ya tinggal hambatannya adalah 5 ohm yang ini dibagi dengan hambatan totalnya 5 tambah 1 dikali GGL nya 24 volt ya. Ini kan 5 per 6 sama 24 kan bisa dibagi ya. Jadi tinggal 5 kali 4 yaitu 24 volt. Ini adalah tegangan antara ini sama ini, yang sering juga disebut sebagai tegangan jepit ya. Jadi kalau kita gunakan voltmeter mengukur tegangan ininya ya 20 volt, tapi kalau kita mengukur tegangan tanpa beban ya 24 volt. Demikianlah soal dan pembahasan simulasi OSP IPA SMP 2023. Nantikan video pembahasan selanjutnya mengenai OSN IPA SMP. Jangan lupa ya untuk subscribe, share, dan komen, dan tentunya nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk video terbaru lainnya dari saya. Oke, sekian dan terima kasih.